Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kinerja Anies Baswedan hanya bisa membangun tugu peti mati dan mengecat genteng warna-warni warga Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI sudah berjalan 3 tahun. Selama Gubernur DKI hanya yang secara nyata kinerjanya hanya membangun tugu peti mati agar masyarakat menggunakan masker keluar rumah terkait dengan pandemi virus corona ini, dan juga mengecat warna-warni genteng warga DKI agar indah kelihatan dari udara. Jadi yang saya lihat, dan semua tindakannya pembangunan lingkungan ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, terutama pengecatan genteng warna-warni tersebut itu sama saja menghamburkan keuangan negara. Apalagi sekarang ini dalam kondisi virus corona, banyak masyarakat yang kesulitan lapangan kerja mencari hasil. Kenapa tidak digunakan untuk membuka lapangan kerja yang lainnya agar masyarakat dapat menikmatinya? Sedangkan masalah banjir di kota Jakarta tidak pernah ditangani hingga banjir berhari-hari kalau hujan datang yang merusak perabotan rumah tangga dan mobil tergenang air, yang menimbulkan penderitaan bagi warga masyarakat Jakarta. Ditambah lagi ribuan warga mengungsi ke tempat-tempat tertentu, sampai ribuan yang mengungsi ke tempat-tempat tertentu karena besarnya banjir tersebut. Jadi saya lihat syarat juga dia, Anies Baswedan ini selaku Gubernur DKI syarat melakukan perbuatan korupsi, terutama uang 550 miliar diberikan kepada panitia mobil balap Porowan 20, tetapi tidak jadi dilakukan perlombaan mobil listrik tersebut, padahal uangnya tidak dikembalikan. Ini sama juga merugikan keuangan negara 650 triliun rupiah. Demikian juga menebang 190 pohon di Monas yang melanggar undang-undang lingkungan hidup, yang merusak lingkungan hidup di sekitar kota Jakarta Pusat tersebut. Jadi salah banyak sekali tindakannya yang menyalahi aturan, sampai kota Jakarta itu ada 190 pohon ditebang di Monas tersebut, sehingga daerah Monas itu tentu bertambah panas karena sudah banyak ditebangi pohon-pohon besar tersebut. Padahal perlombaan pembangunan balap tersebut tidak jadi dilakukan. Itu saya lihat. Tidak jelas juga penggunaan anggaran 10 triliun terkait penanggulangan virus corona di kota Jakarta tersebut. Uangnya 10 triliun sudah habis, tetapi kemana penggunanya kurang jelas, sehingga banyak masyarakat juga apakah sudah dapat bagian terkait dengan masalah-masalah bantuan yang diberikan pemerintah terkait dengan virus corona tersebut. Tetapi ada datanya, katanya kurang jelas penggunaannya. Kinerja Anies Baswedan hampir tidak ada kinerjanya yang bermanfaat kepada warga DKI, malah syarat perbuatan korupsi yang merugikan masyarakat. Jadi seharusnya KPK menyidik kasus korupsi di lingkungan Pemda DKI dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi selama ini saya lihat aparat penegak hukum tidak ada yang menyentuh daripada Pemda DKI tersebut mengamati perbuatan korupsi yang terjadi di Pemda DKI ini. Karena hampir tidak ada kinerja Anies Baswedan yang baik lah ya di tengah-tengah masyarakat, yang sangat berguna bagi masyarakat. Hampir tidak ada. Terutama juga di sana itu tidak ada penanggulangan banjir saja yang sangat penting bagi masyarakat. Tidak ada dilakukan penanggulangan banjir selama dia di Jakarta. Kemudian masalah banjir itu bisa sampai 3 meter di dalam rumah dan berhari-hari baru airnya surut. Dan juga hampir semua perabotan rumah tangga warga rusak, apalagi mobil tergenang air. Inilah saya lihat. Jadi banyak merugikan
masyarakat umum karena dia tidak bertindak atas masalah banjir tersebut. Karena pengelolaan banjir di Jakarta hampir tidak ada, maka setiap hujan deras timbul banjir yang berhari-hari baru surut, yang menimbulkan perabotan rumah tangga masyarakat sangat rusak. Di samping itu juga syarat dia melakukan perbuatan korupsi, di mana korupsi masalah balap E20 tersebut ada 650 miliar tersebut diberikan kepada panitia, tetapi balap tidak jadi, uangnya tidak kembali sampai sekarang. Itulah banyak sekali korupsi di Pemda DKI tersebut, tetapi tidak ada tindakan dari para penegak hukum, baik polisi, kejaksaan maupun KPK. Seharusnya kejaksaan harus bertindak di sana dan mengambil tindakan yang tegas untuk memproses semua perkara korupsi yang dilakukan di DKI tersebut. Belum lagi masalah perencanaan anggaran daripada lem Aibon 80 miliar per tahun, dan mungkin juga pembelian ballpoint sampai 120 miliar per tahun. Tidak jadi hal itu dilakukan karena ada partai PSI memprotesnya, sehingga tidak jadi perbuatan dilakukan. Tetapi ini sudah masuk percobaan korupsi. Jadi harapan saya supaya KPK ini menindak daripada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI terkait dengan perbuatan korupsi yang dilakukannya. Sedangkan polisi bisa menangani masalah penebangan kayu di sekitar Monas tersebut sebanyak 190 pohon besar itu. Itu merupakan perbuatan kejahatan juga. Sekian dan terima kasih.